Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari ini hari Senin tanggal 30 Juni 2025. Ada hal yang penting yang perlu dimusyawarahkan ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saja ya. Ya, intinya berkaitan dengan kapuro secara wabil khusus gitu kan. Tapi secara umum adalah berkaitan dengan semuanya ya, semuanya. Mudah-mudahan ya diberi keberkahan sajalah ya. Karena sejak kalian anak-anak Abi berkumpul juga belum ada musyawarah sekalipun. Jadi sekarang yang pertama ini pun karena istilahnya krusial atau penting ya. Itu. Nah, namun demikian ya sebetulnya Abi juga kurang berkenan ini. Tiba-tiba Umi kelihatannya nangis, entah kenapa kan gitu. Dan Abi yakin itu karena tersinggung pasti oleh anak-anak kan gitu. Nah itu kan tidak baik, tidak benar itu, sangat jauh dari adab, dari akhlak gitu kan. Orang tua itu sangat sensitif. Sejelek-jeleknya orang tua, sebermasalah-bermasalahnya orang tua, tetap orang tua. Namun juga sama sih, sejelek-jeleknya anak, sebermasalah tetap anak gitu kan, kata Umi begitu. Nah, namun demikian ya di sana ada wajan timbangan sejauh mana orang tua sudah melaksanakan hak dan kewajiban, dan sejauh mana anak sudah melaksanakan hak dan kewajiban, tinggal timbang masing-masing. Jadi jangan menuntut hak saja sementara kewajibannya ya. Orang tua Abi ya sekemampuan merasa diri Abi, sampai-sampai Abi tidak memang kepribadian Abi ini tidak orientasi dunia ya. Dan Umi juga sama, tidak orientasi dunia. Coba Umi punya apa sekarang? Nggak punya apa-apa. Orang lain mungkin beranting, berkalung, bergelang, Umi nggak ada ya. Umi nggak ada. Jadi sebetulnya klop dan orang lain bertanah petak-petak, punya investasi, rumah mewah-mewah. Kita Abi nggak punya apa-apa. Nah, kenapa? Karena itu kepribadian, bahwa kita tidak orientasi dunia. Orientasinya ya sebenarnya orientasinya akhirat, kita ini semua juga. Terus dikemanakan dunianya? Habis oleh anak-anak. Coba sekarang kalian mau bilang habis oleh kami, oleh Umi, oleh Abi, punya apa? Punya apa Abi? Punya apa Umi? Gak punya apa-apa. Habis dari dulu, dari awal terus. Nggak ada tabungan, nggak ada tanah sejengkal, nggak ada. Itu ada warisan dari kakek, hasbullah. Ya, ada beberapa warisan kakek hasbullah tuh, yang Abi tahu cuma ada 3 atau 4. Ya, yang Abi ingat ada rumah udah dijual sama Pak Asep yang di Buah Batu Bandung. Punya tanah ini cuma ini aja. Punya tanah ini kita wakafkan. Kita punya apa? Nggak punya apa? Nggak punya ada yang diwariskan.
Jangan salah ya, Rasulullah juga nggak ada mewariskan harta mah nggak ada. Tapi kan jauh kita dari Rasulullah sebetulnya. Cuma nih ada pasien nih dari mana? Dari Pangandaran. Masih kuat tapi memang dia sakit kemarin saraf kejepit di Pangandaran. Dia tanpa ditanya cerita sendiri. Sekarang saya belikan untuk anak ini, anak-anak dari sekarang udah disebutkan ini untuk si ini karena takut nanti bertengkar katanya tentang harta. Duh, masih hidup udah takut bertengkar. Kita nggak akan ada yang dipertengkarkan dari harta. Itulah, karena memang nggak ada. Jadi pertanyaannya dikemanakan atau abi usaha selama ini dibantu oleh Umi? Habis untuk anak-anak. Nggak pernah ada yang yang aulawiyah, yang pokok-pokok nggak ada. Bahkan yang sunnah muakkad, bahkan yang sunnah saja abi berikan. Ya sunnah muakkad misalnya perlu tiba-tiba pergi rekreasi laksanakan semua. Tentu saja ininya adil, porsinya adil itu bukan serba sama. Si A sama dengan si B dan si enggak. Ini mah perlunya segini, ini perlunya segini, ini perlunya segini gitu. Sesuai dengan keperluan aja. Yang Abi khawatirkan dan Umi khawatirkan, takutnya kalian nanti ya tidak auladul hisab ini tidak apa ya, jauh dari birrul walidain gitu. Ya, Abi khawatirkan dan Umi khawatirkan gimana ini. Itu adalah kewajiban gitu. Kapan? Nanti bukan kalimat nanti itu adalah nanti kapan? Ya mulai sekarang. Nanti itu ada setelah diberikan kewajiban, ada setelah diberikan haknya, ada nggak melaksanakan kewajibannya gitu. Abi perhatikan, nah ada tuh Umi di dapur sendirian gitu, segala macam. Nggak ada yang misalnya gimana mengerti, ya sudahlah waktu belajar. Cuman kalau Abi masih ada toleransi 3 hari paling. Kalau kalian di sini udah 3 hari, ya istirahat dulu lah gitu. Tapi setelah itu harusnya bergerak tanpa harus dikomando. Mengapa Abi nggak dikomando? Ya wong udah di pesantren belajar. Seluruh auladul hisab ini siapa yang nggak mengecap pesantren? Coba tanya sekarang orang lain atau saudara-saudara kita saja, ada yang tidak mengecap pesantren. Bahkan besar di pesantren semuanya ini. Auladul hisab di pesantren semuanya. Kecuali mufli yang belum. Tapi jangan salah, pesantren identik dengan pendidikan agama gitulah ya. Semuanya kan SD IT ya, tahfiz. Terus nanti ke SMP-nya baru pesantren gitu. Nah, itu ya sebagai pembuka. Kan tapi jadi nggak enak hati sekarang. Sudahlah, kita akan membicarakan sesuatu yang krusial. Ya tiba-tiba Umi, walaupun Abi belum nanya kenapa Umi gitu kan, tapi ya sekarang nggak usah lah, mungkin Abi tanya biar aja, dalam artian Abi maklum bahwa itu adalah oleh salah satu kalian, nggak baik itu ya. Kalau Abi harus sampaikan baik Umi maupun Abi, ya orang tua itu sensitif loh. Kalian kan tahu mungkin di pesantren sudah masyhur, terutama di pesantren yang ya sebut kalau di Indonesia itu Salafiyah Nahdlatul Ulama, kalau di Indonesia ya, apa itu, bagaimana cerita Salabah lah ya toh, ya hanya tersinggung oleh ya mamanya misalnya, ya hanya tersinggung oleh apa tuh ya, entah makanan, entah perkataan segala macam. Kenapa begitu? Ya itulah Rasulullah, hadisnya sudah jelas sekali kan, udah jelas sekali. Misalnya itu ya apa nama tuh fala taqullahumma uffin, sekedar saya memang begitu, dipanggil suara lebih keras, nyentuh langsung nggak enak.
nggak enak langsung gitu. Makanya di Sunda, adat Sunda itu diterapkan semuanya, di Aceh diterapkan nggak semuanya gitu kan. Di Jawa juga semua, di Indonesia diterapkan semuanya, hanya saja tergantung keluarganya. Nah gitu, tergantung keluarganya. Kalau di Sunda apa, dipanggil laki-laki kulan, muplih kulan, itu diterapkan. Walaupun sekarang mungkin itu sudah kurang di Sunda juga, tapi paling tidak akan langsung. Misalnya menyahut, kalau perempuan misalnya tuh urun kah, di Sunda itu begitu, kah, gitu. Dan lembut dengan ini sambil mendatang datang gitu. Kalau di Aceh bagus, di Aceh tuh. Di Aceh itu misalnya muflih ulun tuan gitu. Ya saya gitu. Di Arab mungkin lebih, jangan ini mah. Hah? Ya? Kalau ya mungkin kalau ya masih boleh lah, tapi ya datang gitu loh. Atau disebut ya Umi gitu. Ya Bi. Ya. Segera bukannya. Kenapa? Itu contoh kecil yang digambarkan oleh Quran loh itu. Yang sebut itu seperti itu. Ini karena itu maka aja yang contoh besarnya apa Bi? Oh, contoh besarnya mah atau ya jelas membantu apa kesulitan, bahkan ditanya apa yang bisa saya bantu. Apa yang bisa dibantu apa yang ya, ini mah susah. Nah, itu satu. Itu udahlah, nggak usah panjang lebar kali barangkali ya. Direnung-renung aja lah ya, sekarang kalau misalnya ditanya ya tetap ada aja alasan segala itu ini renung-renung aja. Cuman kesimpulannya satu, Abi dan Umi tidak mewariskan harta, hanya mewariskan ilmu melalui lembaga pendidikan. Abi dan Uminya yaitu dengan arahan sekemampuan dan harta sekemampuan, biaya itu ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan pada orang tua, khususnya didahulukan orang tua pada yang lain. Hanya dengan teguran, hanya dengan sapaan dalam artian ya baik jauh maupun dekat, dengan bantuan ya senang, jangan ini gitu. Dah itu satu.